Pada video ini sesuai yang saya omongin kemarin, pada video ini kita akan membahas salah satu materi dari routing OSPF Mikrotik, yaitu tentang DR/BDR, yaitu Designated Router. Mungkin saya akan menjelaskan secara ringkas, dan ini menurut pendapat pribadi saya, bukan secara teknis ya. Fungsi dari DR/BDR itu, kalau di OSPF kan itu ada yang namanya LSA atau Link State Advertisement dalam satu area routing. Nah, dari tugas DR dan BDR itu ya untuk hal tersebut, untuk menyampaikan informasi-informasi dari router. DR adalah router yang pertama menyampaikan informasi tersebut, sedangkan BDR atau Backup Designated Router itu router yang mempunyai informasi, dan informasi tersebut menjadi backup jika ada kendala pada router yang menjadi Designated Router. Dan salah satu tujuannya apa ya? Karena kalau misalkan kita ibaratkan lah, misalkan kedua router itu saling mengirim informasi yang sama, ya, yang mana salah satu router ataupun kedua router tersebut bakalan mendapatkan flooding information atau kebanjiran informasi dari link state advertisement atau informasi-informasi routing yang didapatkan. Dan tujuan designated router dan backup designated router ya sama seperti itu, hampir sama. Dan juga fungsi yang keduanya ya untuk backupnya juga, kalau misalkan designated routernya itu ada kendala misalkan. Salah satu implementasinya itu kalau misalkan ada dua router yang mempunyai spesifikasi berbeda. Jadi yang satu spesifikasinya tinggi dan yang kedua spesifikasinya rendah. Nah, di situ kita bisa menentukan tuh siapa yang menjadi designated router dan siapa yang menjadi backupnya. Misalkan kita ingin router yang menjadi DR atau Designated Router itu adalah router yang mempunyai spesifikasi tinggi, ataupun sebaliknya yang spesifikasi tinggi menjadi backup. Nah, itu kita bisa atur. Nah, secara default pada router Mikrotik itu kan kalau misalkan kita mengaktifkan routing OSPF itu menggunakan router ID 0000. Nah, kalau misalkan kita ubah itu bisa berpengaruh. Tapi router yang mengaktifkan routing OSPF pertama itu akan menjadi DR secara otomatis. Dan kalau misalkan kita cek pada routing OSPF itu kan ada yang namanya priority. Nah, salah satu priority itu untuk mengatur DR/BDR-nya. Semakin tinggi nilai priority-nya itu semakin besar kesempatan menjadi DR-nya gitu. Jadi ya semakin tinggi semakin bagus, akan tetapi semakin kecil kemungkinan besar bakalan menjadi backup atau BDR. Nah, selain menggunakan priority juga, seperti yang saya bilang tadi, kita juga bisa menggunakan router ID. Kita maininnya itu router ID nih, di sini bisa. Router ID yang paling besar itu lebih dijadikan menjadi DR atau Designated Router. Misalkan 10112 sama 10111. Nah, itu kan paling gede, lebih gede 10112. Oh iya, tentang priority yang tadi, priority itu maksimal kalau nggak salah 255. Nah, ini router ID itu kasusnya kalau misalkan priority-nya sama ya. Nah, kalau misalkan priority-nya itu kan sampai 255. Kalau misalkan kita setting priority-nya sama dengan 0, maka router tersebut itu bakalan menjadi DR order. Mungkin cukup sekian untuk penjelasannya. Ya, gampangnya sih kalau misalkan DR itu untuk menyampaikan informasi dan yang BDR untuk backup. Kalau misalkan DR-nya down ataupun ada kendala, nanti yang BDR-nya itu bakalan menjadi DR secara otomatis. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Pada topologi ini kan waktu kemarin kita sudah mengkonfigurasikan routing OSPF, dan pada topologi ini juga saya sudah mengkonfigurasikan router ID yang saya samakan dengan IP loopback pada setiap router. Dan pada topologi ini juga saya sudah cantumkan keterangan DR, BDR, dan DR ordernya di sini. Dan mungkin nanti saya akan mengacak-acak biar lebih seru. Jadi tanpa berbasa-basi, langsung saya remote saja lah. Misalkan di sini routernya. Oh iya, di sini saya remote semua saja biar saya mudah untuk bolak-baliknya. Jadi di sini saya remote semua router dari 3 router ya di sini. Dan saya tidak akan mengkonfigurasikan pada semua router, hanya 3 router untuk contohnya saja. Sebenarnya sih cara seperti ini tidak bakalan bisa kalau misalkan kita pada perangkat asli ataupun di real industry. Ya, karena ini masih simulasi ya.
saya bisa meremotnya dengan seperti ini. Tapi ada salah satu cara Mikrotik agar kita bisa meremot satu router dan kita bisa meremot satu router lainnya dengan menggunakan teknologi SSH. Nah, pada Mikrotik juga kita bisa menyetingnya seperti itu. Tapi mungkin saya akan jelaskan pada video yang berbeda tentang Romon. Kalian jangan bingung tentang hal tersebut karena pada video kali ini kita fokuskan terlebih dahulu tentang DR PDR. Nah, pada router utama kalau misalkan kita lihat di sini tuh menjadi backup semua. Karena apa? Ya, karena tadi saya menjalankan routing OSPF-nya atau menjalankan routernya itu tidak pada router utama terlebih dahulu. Dan untuk mengganti DR/BDR itu ada 3 cara ya, yang seperti saya bilang tadi. Yang pertama itu routing yang pertama menjalankan routing OSPF, yang kedua kita bisa mengatur router ID, dan yang ketiganya itu juga kita bisa menggunakan atau menyeting priority pada setiap interface-nya. Yang pertama kita coba ganti priority-nya menjadi 255 maksimal agar menjadi designated router. Kita coba dan ya, masih backup. Dan salah satu agar nanti bisa loading kembali atau mereload, kita bisa mematikan instance-nya dan menyalakannya kembali. Secara otomatis bakalan waiting di sini. Lalu menentukan kembali dan ya, masih backup. Nah, pada router utama pada setiap interface-nya nanti akan saya gunakan sebagai DR semua. Jadi di sini saya coba ganti juga pada Ether 2 misalkan. Ini contoh saja, misalkan ya ganti juga misalkan, dan ya tetap backup juga. Dia masih nggak mau nih. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa merubah DR/BDR menggunakan priority? Karena apa? Ya karena pada router-router yang ada di sini tuh menggunakan router ID, yang mana pada router utama itu router ID-nya lebih kecil dari router-router yang ada di sampingnya. Salah satu caranya ya kita bisa mengubah router ID-nya. Misalkan kita rubah router ID-nya misalkan pada menu instance. Misalkan di sini saya rubah router ID-nya menjadi router ID yang secara default saja. Misalkan di sini saya rubah lah, misalkan pada router utama 0000 dan pada router Bandung juga saya rubah 000. Nah, di sini sudah rubah nih ya. Jadi di sini router ID dari router Bandung itu 000 dan router ID pada router utama itu 000. Jadi kita konfigurasikan pada priority-nya saja biar nggak bingung dan biar nggak salah, karena kan saya tidak berurutan tadi menyalakan routing OSPF-nya. Jadi di sini kita mainnya menggunakan priority dulu saja. Dan kalau misalkan kita coba lagi dan nah sudah menjadi backup nih ya Ether 3-nya, yang mana Ether 3 dari router Bandung itu yang mengarah pada router utama menjadi backup, dan Ether 2 pada router utama yang mengarah pada router Bandung menjadi designated router. Oh iya, kalau misalkan kalian lihat di sini ada pasif. Nah, pasif itu untuk loopback ya, yang mana itu tidak bakalan menjadi apa-apa, tidak menjadi backup ataupun DR, tapi pasif. Nah, pada topologi pada router Semarang itu Ethernet satunya menjadi DR order, yang mana kalau misalkan dijelasin ya, DR order itu kastanya lebih rendah dari BDR atau lebih rendah dari backup. Dan gimana cara untuk menyeting DR order ya? Sesuai yang saya bilang tadi, kita bisa menyetingnya priority menjadi 0. Dan dengan menyeting priority-nya menjadi 0, secara otomatis bakalan menjadi DR order. Dan pada router utama, Ethernet satunya menjadi designated router. Jadi kalian bisa mengaturnya sesuai yang kalian mau. Entah itu dari router mana yang paling mengaktifkan pertama routing OSPF-nya, ataupun dari router ID, ataupun dari priority-nya yang kita setting. Dan untuk video selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang Romon ya, yang mana teknologi Romon itu kita bisa meremote satu router, akan tetapi kita juga bisa meremote router-router yang lainnya. Bakalan menarik nih.